Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Idil Adha, semester 6 di Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Informasi, Institut Sains dan Teknologi Anukoya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi Mikrotik Router OS menggunakan VirtualBox. Mikrotik Router OS ini salah satu router yang banyak digunakan oleh masyarakat. Ini merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan. Nah, sebelum memulai konfigurasinya yang harus dipersiapkan yaitu VirtualBox sebagai virtual machine-nya dan file ISO Mikrotik yang nantinya akan diinstal di VirtualBox-nya. Skema pada gambar ini adalah skema yang nantinya akan kita terapkan di Mikrotik-nya. Yang tentunya nanti kita bangun menggunakan VirtualBox. Jadi yang di bagian tengah ini menggunakan virtualisasi dengan diinstal OS bernama Mikrotik Router OS. Virtual machine ini akan memiliki dua interface atau Ethernet. Kita sebut saja Ether 1 dan Ether 2. Yang mana Ether 1 yang akan terhubung ke ISP, Ether 1 di sini dan Ether 2 di sini. Ether 1 yang akan terhubung ke ISP, Internet Service Provider, dan Ether 2 nanti akan terkoneksi ke klien. Nah, di Ether 1 nanti kita tidak perlu setting IP di interface-nya karena akan kita buat dia diset sebagai DHCP client. Jadi nanti IP Ether 1-nya ini dapat IP otomatis dari ISP. Sedangkan untuk Ether 2 kita set menggunakan IP static. Jadi settingannya manual. Ether 2 ini yang akan mengarah ke klien dan kliennya ini laptop kita. Kemudian untuk IP pada Ether 2-nya kita alokasikan terlebih dahulu agar memudahkan kita nanti pada konfigurasinya, yaitu IP Ether 2-nya, maaf salah, ini IP Ether 2 yaitu 192.168.56.11/24. Dan untuk IP kliennya kita alokasikan IP-nya menjadi 192.168.56.12/24. Langsung saja kita mulai, kita buka VirtualBox-nya. Oke, jadi ini seperti membuat PC baru dalam laptop kita. Kalian pilih new dan beri nama virtual machine-nya. Misalkan Mikrotik Router OS. Nah, di sini ada machine folder. Jika kalian ingin mengganti file misinya nanti disimpan di mana, tinggal diganti. Saya akan menyimpannya di sini, select folder. Nah, untuk tipenya, untuk tipe dan versinya ini tidak perlu diganti-ganti karena ini sudah otomatis. Tipe dan versinya ini other. Kemudian next. Kebutuhan memorinya untuk Mikrotik ini sangat kecil. Kita lihat yang diberikan hanya 64 GB, tapi supaya cepat kita ganti menjadi 256 MB. Kemudian next. Kita pilih saja ini next. Nah, ukuran harddisknya mau diganti berapa? Kita taruh saja 2 GB. Karena segini saja sudah cukup. Nah, ini belum selesai ya. Anggap saja kita ini membuat rumahnya saja, belum diisi apa-apa. Ini halaman informasi mesin virtual kita, virtual mesin Mikrotiknya. Kemudian langsung kita masukkan file ISO yang sudah di-download tadi, file ISO Mikrotiknya. Kemudian masuk pada bagian optical drive. Kita lihat di sini empty, jadi artinya belum diisi apa-apa. Kita pilih choose or create yang paling atas, kemudian
pilih add. Kita cari file ISO mikrotiknya, kita pilih yang 6.45 ini, open, choose. Nah, ini sudah terisi ya. Berikutnya untuk bagian network adapternya masih satu, jadi belum bisa dimulai. Seperti di skema yang sudah dijelaskan tadi, adapternya minimal ada 2 Ethernet, 1 dan 2. Bisa kita tambahkan di menu setting, menuju bagian network. Nah, adapternya di sini yang tersedia 4, tapi yang di enable hanya 1. Kita menggunakannya 2 adapter. Adapter 1 kita enable dulu, kemudian attach ke NAT. Karena ini nanti yang akan memberikan internet ke mikrotik kita. Adapter 2 kita enable dulu, enable network adapter. Kita attach to host only adapter. Host only adapter ini adalah interface dari VirtualBox-nya yang bisa nyambung ke laptop kita. Lalu pilih OK. Nah, kita cek lagi di bagian network. Sudah ada 2 adapter, adapter 1 dan adapter 2. Kita mulai instalasinya, klik start. Nah, untuk menginstal semua paket, kita tekan tombol A pada keyboard. Jadi di sini kita diberi pilihan untuk memilih paket yang akan kita install, tapi paling aman kita install semua, tidak masalah. Klik A, tombol A, kemudian tekan tombol I untuk menginstalnya. Nah, di sini kita diberi pertanyaan, do you want to keep all configuration? Jadi jika kita pada posisi menginstal ulang OS mikrotiknya agar benar-benar bersih, konfigurasi lamanya itu kita tekan no. Tapi jika kita ingin mempertahankan konfigurasi yang lama, kita tekan Y. Kita pilih no saja, tekan N. Kita diberikan warning lagi, semua datanya akan terhapus. Kita pilih Y. Nah, dia mulai menginstal. Nah, selesai. Instalasinya sangat cepat karena mikrotik itu sangat kecil, jadi instalasinya cepat. Setelah itu kita tekan enter untuk mengakhiri instalasi dan mereboot sistemnya. Tapi sebelum itu kita keluarkan dulu CD atau file ISO mikrotiknya yang kita masukkan tadi. Karena kalau misalkan tidak dikeluarkan, maka nanti otomatis akan masuk ke menu instalasi lagi. Caranya, kita menuju pada bagian ini, disk, klik kanan, kemudian uncheck di mikrotiknya ini. Di uncheck, kemudian pilih force unknown. Kita kembali lagi ke mikrotiknya, masukkan kursornya ke dalam, kemudian pilih enter. Nah, ini tampilan login mikrotiknya yang awal. Untuk login defaultnya menggunakan admin dan passwordnya kosong. Jadi untuk defaultnya itu loginnya menggunakan admin dan passwordnya kosong. Kita tekan enter. Nah, ada pertanyaan apakah kita ingin melihat lisensinya. Kita pilih saja no supaya cepat. Enter. Nah, selesai dan mikrotik router OS-nya kita sudah bisa digunakan dan dikonfigurasi. Kita cek bagian interface-nya, ketik interface print untuk melihat interface-nya yang ada atau melihat Ethernet-nya. Ketikkan interface print. Nah, di sini ada 2 interface, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Ether 1
ke arah ISP-nya dan Ether 2 mengarah ke klien. Ether 1 itu yang akan mendapatkan IP otomatis, jadi kita atur dulu untuk mendapatkan IP DHCP-nya. Kita aktifkan dulu DHCP klien di Ether 1 dengan mengetikkan IP DHCP client add interface Ether 1, karena Ether 1 yang akan kita berikan IP otomatis. Kemudian enter. IP DHCP client add interface Ether 1 disable no. Selesai, kita buka lagi IP DHCP kliennya. IP DHCP client print. Jadi print ini adalah perintah untuk melihat hasil. Nah, kita lihat Ether 1 sudah mendapatkan IP-nya, IP otomatis 10.0.2.15/24. Nah, sekarang kita setting IP untuk Ether 2-nya. Caranya ketikkan IP address add address 192.168.56.11/24 sesuai dengan IP yang sudah kita tentukan tadi. Interface Ether 2. Enter. Nah, selesai. Sekarang kita lihat lagi sudah masuk atau belum dengan perintah IP address print. Enter. Nah, sudah ya. Sudah ada dua interface, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Kemudian kita set passwordnya. Untuk melihat user yang sudah ada apa saja, kita pakai perintah user print. Kita lihat user apa saja yang sudah ada. Nah, user admin itu adalah user default. Tapi user admin ini tidak mempunyai password, jadi kita setting password dulu. Ketikkan user set password 123, kemudian numbers. Numbers itu adalah ID untuk nomor dari adminnya. Karena yang akan kita set password adalah user admin dan admin ID-nya adalah 0. Dari mana kita tahu? Bisa dilihat di sebelah name, kan ada tanda pagarnya. Nah, itu adalah nomor dari user admin kita. Numbersnya 0. Kemudian enter. Setelah itu kita coba keluar dari sistemnya. Ketikkan perintah quit dan kita coba masuk lagi, berhasil atau tidak. Admin, kita coba tidak memasukkan passwordnya dulu. Bentar, tidak bisa ya, karena tadi kita sudah menyeting password untuk user adminnya, jadi kita harus memasukkan passwordnya. Passwordnya tadi 123, kemudian enter. Nah, sudah berhasil masuk. Konfigurasi untuk mikrotiknya sudah selesai. Begitulah cara konfigurasi mikrotik router OS di VirtualBox. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.